Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira apakah saudara pernah merasa iri hati dengan orang lain? Pernahkah saudara iri hati dengan tetangga saudara sendiri? Dengan kakak atau adik saudara? Pernahkah saudara iri dengan rekan sekantor saudara? Atau pernahkah saudara iri dengan rekan sepelayanan saudara? Dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, ada keunikan tersendiri dari dosa iri hati. Kalau dosa yang lain itu kelihatan, dosa iri hati justru adalah dosa yang paling tersembunyi di dalam hati kita. Makin lama ia mengakar, makin kuat ia mencengkram hati kita. Namun tahukah saudara bagaimana cara kerja dari dosa ini? Dalam banyak kasus iri hati acap kali bekerja di dalam hati manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Tetapi secara keliru. Apa yang dikalkulasi? Berkat Tuhan. Tetapi bukan untuk dikalkulasi seperti nyanyian hitung berkat satu persatu. Tetapi justru yang dikalkulasi atau yang dihitung adalah berkat Tuhan buat orang lain. Dan saat kita membandingkannya atau mengkomparasinya dengan yang kita punya, maka lalu kita akan berkata, kok lebih banyak dia ya dibandingkan saya. Biasanya orang yang akan kita komparasikan atau kita bandingkan itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Saudara rasanya tidak akan iri dengan Bill Gates atau Presiden Joko Widodo. Itu terlalu jauh. Biasanya iri hati itu justru akan terjadi di antara orang-orang yang dekat dengan kita. Kita mungkin iri dengan tetangga sebelah kita. Kok rumahnya, mobilnya lebih bagus dari saya? Kok gaji suami atau istrinya lebih besar? Kita mungkin iri dengan kakak atau adik kita. Dengan orang sekantor kita. Atau mungkin kita akan iri dengan rekan sepelayanan kita sendiri. Seorang filsuf asal Denmark, Søren Kierkegaard, pernah mengatakan iri hati itu adalah a small town sin. Iri hati adalah sebuah dosa dari dusun kecil yang orangnya bertemu terus. Inilah dosa yang paling subur bertumbuh di dalam komunitas dengan relasi yang sangat dekat, termasuk gereja. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu cara yang paling ampuh untuk melawan dosa iri hati adalah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah obat terbaik untuk melawan dosa atau bakteri iri hati. Dengan mengucap syukurlah kita bisa menghitung berkat Tuhan bagi diri kita sendiri. Dengan mengucap syukurlah kita tidak akan lagi sibuk untuk menghitung berkat Tuhan buat orang lain. Lihatlah dan syukurilah apa yang saudara terima, sekecil apapun itu. Mulailah mengembangkan seni menghitung berkat Tuhan bagi diri kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati.